Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dengan izin Allah ya kita diberikan kemampuan untuk belajar ya. Dan ini perdana luar biasa. Mudah-mudahan ini adalah salah satu ikhtiar kita. Allah karuniakan iman ya. Jadi kenapa kita pilih tempatnya masjid ya? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita pilih tempatnya masjid enggak hotel? Nah, kenapa? Karena low budget ya. Enggak ya. Karena masjid itu rumah atau tempat yang paling dicintai Allah. Ya, dan kita hari ini seharian kita lagi ngetuk pintu rahmat Allah. Supaya apa? Satu aja yang kita minta, supaya kita dikaruniai iman. Karena ya iman inilah yang kemudian membuat ibadah kita itu lebih berasa, lebih bermakna, lebih berasa. Insya Allah kalau sudah ditunaikan jadi berguna. Ya, maka kalaulah boleh ada satu aja yang kita minta kepada Allah saat ini, ya hari ini, bahkan seharian kita seperti ini, ya kita minta supaya Allah karuniakan iman aja. Dan mesti diingat ya teman-teman sekalian, bahwa kita kalau cari ilmu, ya dengan segala keutamaannya, itu bukan hanya untuk meningkatkan kemampuan, ya, tapi juga mengupgrade kelayakan. Layak ditolong Allah. Sepakat ya? Ya layak ditolong Allah. Karena ilmu mah gak akan pernah selesai. Ya siapa yang masih pingin dengerin Dr. Sofwan? Angkat tangannya siapa yang masih pingin dengerin materi Dr. Sofwan? Masih? Ya Masya Allah. Dok ke depan lagi dok. Biar saya ngalah. Sayang duduk di bawah. Kenapa? Karena materinya Masya Allah. Saya aja dengerinnya gak puas-puas gitu ya. Selain bingung juga gitu ya. Bingung teh, aduh meraktekeun kumaha gitu ya. Saya tanya ke beliau, ya misi dokter apa sih? Nah, misi dokter itu luar biasa. Ya poin pertama adalah kata beliau, kembalikan hukum asal makanan itu mubah. Wah, itu yang paling seneng ya. Bakso, mie ayam, ya mubah gitu ya. Saya dengar poin pertama di ruangan barusan, wah senengnya minta ampun. Poin kedua yang gak bikin enak saya itu. Tapi Masya Allah kata beliau, kalau nggak mau belajar tentang makanan nggak usah jajan katanya gitu ya. Oke ya. Jadi ini teman-teman sekalian, ilmu apapun makin nambah makin gelisah kalau kita nggak ngelibatin Allah. Sepakat ya? Ilmu apapun ya makin nambah makin gelisah kalau kita nggak ngelibatin Allah gitu. Saya tadi dapat dengar cerita dari Dr. Sofwan sebelum beliau perform atau bicara di depan. Ceritanya mohon diluruskan dok kalau salah ya. Ada satu kisah di mana seseorang klien beliau atau pasien beliau justru sering kesurupan ya ketika ditinggalkan suaminya bertugas. Ya, dan ternyata si istrinya ini ya sering kesurupan justru setelah banyak belajar ruqyah. Ya, kenapa? Karena dia punya pemahaman diantaranya ya, yaitu kalau nggak baca bagian dzikir yang ini teh, oh ini saya pasti diserang nih, gitulah ya. Akhirnya apa? Dengan sugestinya, akhirnya dia selalu jadi kesurupan. Maksud saya begini teman-teman sekalian, saya teringat. Ya ini bukan tentang dikirnya. Kade punya kesimpulan tuh nu minang dikir pagi wae cenah kasurupan mending siga urang tara dikir ya aman gitu ya. Nah gitu ya. Nah aman cek setan teh balad urang ya. Backing artinya. Jadi kalau itulah alasannya kenapa preman jarang kesurupan, jarang kan? Sok ada gak di terminal preman? Wah, gitu kan? Jarang kan? Ya kata setan, backing, aman gitu ya. Jangan diganggu ya, sesama dunia persetanan jangan diganggu. Ya teman-teman sekalian, tapi maksud saya adalah ini bukan tentang dikirnya, tapi tentang menurut saya tentang salahnya kita ketawakalan. Ya mau apapun, ilmu parenting juga nggak akan pernah selesai.
Ya makanya kalau saya boleh mengajak, walaupun mungkin terlalu apa ya, ya kalaulah boleh yang kita minta bukan hanya tentang ilmunya, tapi tentang layaknya kita ditolong Allah. Ya karena kalau sudah ditolong Allah, beres semua. Kita ketemu siapa, kita makan apa, kita diracuni siapa, ya kemudian kita yang ngasih obat itu kita siapa, kita dapat resep apa. Nah itu Allah yang ngatur. Itulah kurikulum Allah. Teman-teman sekalian, saya sesi terakhir nih. Kenapa saya ngomong kayak begitu? Coba teman-teman buka Quran surat ya Al-Quran, ayatnya yang saya lupa ya, Al-Hajj. Surat Al-Hajj itu surat ke-22, ayat keberapa? Ayat ke-11. Ya, ayat ke-11. Ya, ayat ke-11. Ada surat Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 11. Ini nanti menjadi salah satu alasan kenapa ada dahan. Kenapa ada daurah tarhib Ramadan. Kenapa kita mengusung tema ini? Ramadan apa? Sebagai madrasah iman. Ya, kenapa kita ngusung tema ini? Karena semua tujuan ibadah cuma satu. Anda buka dalam kitab Maqasidul Ibadah, semua tujuan ibadah itu satu. Ya, bukan nambah pahala, bukan cuma terhindar dari azab, tapi tujuan ibadah itu satu, at-taqarrubu ilallah, yaitu dekat kepada Allah. Jadi kita beribadah itu adalah kita lagi mendekat, itu kan? Tapi seberapa besar rasa dekat kita itu sangat dipengaruhi oleh ilmu kita. Makanya lihat tuh di Quran surat Al-Hajj ayat 11 ada A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harafin. Betul? Betul enggak? Betul? Ya. Dan di antara manusia ada orang yang ibadah kepada Allah itu di atas tepi. Hehehe. Ayat ini enggak lagi ngomongin orang yang ahli maksiat. Ayat ini nggak ngomongin orang yang nggak mau taat. Ayat ini bukan ngomongin orang yang nggak sholat, nggak puasa Ramadan. Ayat ini ngomongin orang yang taat dengan ibadah. Ini levelnya naik nih. Oke? Makanya kenapa kita coba ada daurah supaya level kita naik. Bapak Ibu biasa belajar sampai ada teman panitia, wah bener Peboroh diajar cerita isuk-isuk nepi ka sore, orang 2 jam wae ngilu ngabaran geus nundutan cenah gitulah ya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini masih hadir dengan keterpaksaan. Ya, alhamdulillah. Kenapa? Kita naikin upgrade nih. Ya, kenapa? Karena kita bukan lagi ngomongin orang yang dari enggak mau ibadah jadi mau ibadah, enggak. Kita mau upgrade. Ya. Kita mau meningkat. Saya tanya, sebelum saya bahas ayat ini, apa salah satu tanda teman-teman tadi materi Ustaz Raihan nih, cing aya keneh teu, nyangsang keneh teu cing. Ya, ieu sapoe ieu. Barho bubar rada mending. Ieu can bubar geus kan pika sabeuleun. Oke, saya tanya. Apa salah satu ciri iman itu kuat? Ya, boleh, Pak. Cirinya naon? Bi ngacung angkat tangan. Apa cirinya? Surat apa bahkan? Apa cirinya? Sok atuh ternaon lah karunya lah bisi pundung sok. Apa cirinya? Ketika dia mendapatkan ujian makin yakin dengan Allah. Tapi Anda tahu nggak? Ustaz Raihan tadi sebetulnya mau ngungkapin satu ayat lagi. Masih orang beriman tapi ketika dia dapat ujian bukan Al-Ahzab ayat 22 tapi Al-Ahzab ayat 12. Ya Al-Ahzab ayat 11 lah tapi Al-Ahzab 12 lah ya.
Gilakeun heula ka Al-Ahzab 12, gilakeun sok buka. Da teh hese Quran mah, moal siga ngangkat barbel sok. Ya. Al-Ahzab 12 dulu. Ya. Oke, surat Al-Ahzab itu surat keberapa? 33. Ya. Ayat keberapa tadi? 12. Ayat ke-11 nya lihat. Hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Lihat teman-teman, lihat. Dan ketika ujian itu datang dengan ujian yang sangat berat. Ini kalau cerita Ahzab itu panjang. Ya, bagaimana orang-orang munafik bilang? Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Waduh. Cenah anu sok salat teh ditolong Allah. Buktina saya teka tinggalin salat hutang teu lunas-lunas. Cenah anu taat teh akan harmonis. Buktina aku nutup aurat tapi salaki rudet wae. Katanya Allah teh peduli dengan orang yang taat. Ya, saya selalu ke masjid tapi istri saya rungsing wae. Oke. Diuji apa perkataannya? Bohong. Makanya kalau saya punya pendapat iman itu kuat bukan gara-gara banyak ngaji. Iman itu kuat gara-gara banyak ya, matak montong loba. Nah, salah lagi kesimpulannya. Ya. Gitu ya. Ya, ini ya. Maksud saya apa? Anda jangan merasa aman kalau udah ngaji deh. Jangan merasa aman. Selesai ujian. Enggak, nanti keluar dari masjid, keluar dari majelis taklim, keluar selesai halaqah, selesai kajian baru kerasa. Dan Anda nggak usah minta ujian ke ustadznya. Bah, hirup teh asa biasa-biasa ya ujian buat aku gitu ya. Enggak, ya. Allah tahu ya. Gitu. Beda kalau orang mukminnya benar, jebret, ya, maka dia makin yakin ke Allah. Ya, inilah kebalikan dari surat Al-Ahzab ayat 22 yang tadi ya. Saya tanya, orang munafik itu muslim atau kafir? Muslim. Tapi beginilah, wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah ya. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hati-hati kami dari kemunafikan. Takut ya, teman-teman sekalian. Maka yuk buka lagi Al-Ahad ayat 11. Ini senada nih Al-Ahad ayat 11. Mereka ibadah kepada Allah di atas tepi, di luhureun gawir, di atas jurang. May ya'budullaha ala harfin, ibadah kepada Allah di atas tepi. Apa maksudnya? Oke. Semua kitab tafsir, ada 5 kitab tafsir yang saya buka. Teman-teman, yang disebut di atas tepi, di atas lembah, di luhureun gawir, cek orang Sunda mah gampang goyah. Lamun oyag tos yang gejebur tama. Ya. Kenapa? Dhaful iman wa nuqsanul yakin. Mereka lemah iman dan kurang yakin. Ibadahnya bukan ekspresi keimanan. Ibadahnya hanya karena pembiasaan. Tanpa kesadaran. Tanpa keimanan. Ini yang kita khawatirkan. Ramadan setiap tahun datang.
Tapi benarkah itu membuat kita jadi tambah bahagia? Semua didiskon sama Allah untuk mendekat kepada Allah. Tapi benarkah itu adalah menjadi kebahagiaan buat kita? Maka teman-teman sekalian, inilah kenapa kita ngadain ini. Supaya yang kita persiapkan itu adalah keimanan, pemaknaan, dan salah satu cara bagaimana menghadirkan iman, dihadirkan maknanya, dihadirkan tujuannya, dihadirkan hikmahnya. Berapa banyak di kita udah puasa tapi nggak bahagia? Padahal itu udah ngelakuin ketaatan. Ya, berapa banyak di kita udah sholat tapi tidak merasa wow gitu? Barusan ketemu sama siapa? Barusan ngobrol dengan siapa? Kenapa Anda tidak merasa berharga dengan sholat? Ada apa? Gitu. Maka teman-teman sekalian, kita berlindung dari ini. Al-Hajj ayat 11 ini. Cirinya, alokasi. Apa cirinya? Kalau ada kebaikan, senangnya minta ampun. Benernya agama Islam teh keren, Masya Allah, hebat. Kenapa? Awaker sehat, pamajikan teu loba rudet, ya salaki keur bager, tetangga teu loba pamenta, ya hutang teu boga, kemudian kolot tara sundar sindir sampir, aman. Agama teh keren. Besoknya mulai dapat ujian tuh. Kendaraan gak bener, rumah tangga mulai diuji, anak mulai diuji. Ya Allah, kieu-kieu pisannya hirup teh. Asa harmonis kana tetangga saya nu tara ngaji. Mulai. Perasaan tetangga teh atau orang itu teh tara Jumatan acan tapi rezekina lancar alus Nah, orang nusok Jumatan kieu nya mulai. Teman-teman sekalian, mulai goyah. Apa kata Allah? Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Naudzubillah, kita berlindung dari Al-Hajj 11 ini. Maka teman-teman sekalian, itulah kenapa kita mesti menjadikan iman sebagai bekal utama. Kenapa? Karena inilah yang membuat ibadah kita bercahaya. Hari ini ada narasi sholat duha 8 rakaat lebih utama, merasa lebih keren daripada sholat subuh 2 rakaat. Hey, berapa banyak nyaranin di kita kalau pengen mudah rezekinya sholat tahajudnya nggak boleh ketinggalan. Iya, dina sholat 5 waktu teh ya warjukni. Kenapa Anda tidak merasa bahwa itu adalah sebuah kekuatan? Ya, hari tahajud dikeureuy hari subuh setengah genap kumaha ieu teh? Ya, Anda melihat sholat 5 waktu B aja. Anda melihat puasa Ramadan B aja, bahkan kadang-kala puasa sunat lebih merasa wow gitu. Hey, ada apa dengan cara pandang kita? Sampai narasi-narasi hari ini yang kemudian nggak ada urusannya ahli ibadah dengan depresi. Ada masalah apa teman-teman sekalian? Ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ini ikhtiar. Supaya apa? Supaya betul-betul bekal ibadah kita itu iman. Saya tanya, olahraga menyehatkan tidak? Tapi kalau sebelumnya sakit dipaksain olahraga jadi sehat, jadi tambah sakit. Gitu. Maksudnya apa, Bah? Ibadah itu nambah iman. Tapi kalau bekalnya bukan iman, nambah parah tuh ibadah teh. Paham? Ibadah itu hukum asalnya nambah iman. Tarajer iman. Tapi kalau bekalnya bukan iman, makin banyak ibadah, makin parah hidupnya. Maka hati-hati teman-teman sekalian. Itulah rahasianya tadi disampaikan oleh Ustaz Zaihan. Kenapa bekal Quran itu adalah keimanan. Kami ingin kemudian mengajak teman-teman, yuk persiapannya bukan hanya tentang kemampuan capaian ibadahnya, tapi juga kualitasnya. Ya. Dan itu nggak bisa template. Hey, nanti akhir Ramadan sedih ya. Itu bisa template itu sedih.
Ya pas 28 Ramadan teh sedih. Sedih, tapi hati teh asik ternyata amat sedih. Sedih. Ya, asik THR, sedih. Sedih. Nggak bisa template. Nggak bisa. Itu ekspresi rasa. Ekspresi rasa. Nggak bisa. Ya, nggak bisa teman-teman. Ya. Walaupun kita tidak mengatakan orang yang sedih ninggalin Ramadan itu adalah ekspresi keimanan, belum tentu juga. Buating, nah sedih meninggalkan Ramadan teh, icalana atos. Ayo modal can balik. Ramadan mau habis, ya modal can balik, cina gitu ya. Akhirnya sedih. Yuk teman-teman sekalian. Ini judulnya iya teh. Nah, itu Muqaddimah. Ya, tenang ya. Saya tepat waktu kalau akhir insya Allah ya. Kalau akhir tenang aja. Nah, ilmu mah nggak akan pernah selesai ya. Ya, walaupun saya nyiapinnya juga lumayan pusing. Saya nyiapin ini alhamdulillah teman-teman, jujur saya bukan yang terbaik ya, malah saya lebih enak jadi pembelajar dari tadi juga ya. Masya Allah teman-teman. Tapi saya ingin sharing aja. Saya merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kadang malu gitu teman-teman ya. Saat dari mana kamari kamana wae atuh ya gitu ya. Kenapa? Karena sholatnya nggak berasa, template aja. Tapi ketika Allah hadiahkan ilmu tentang pemaknaan, Allah hadiahkan tentang pentingnya iman sebelum ibadah. Sampai ada satu fase teman-teman, saya nggak bisa hatam baca Quran di Ramadan. Sampai saya waktu itu gelisah banget ya. Saya bilang saya nggak bisa hatam Ustaz. Saya konsultasi waktu itu ke Ustaz yang tahfidz Quran. Ya, saya nggak bisa hatam Ramadan ini. Tapi sepanjang hidup saya bilang, baru kali ini saya menikmati bacaan Quran yang termehek-mehek, saya bilang. Dan saya ingin share gitu. Saya tidak merasa terbaik teman-teman. Saya nggak seperti Imam Ali Zainal Abidin yang kemudian sebelum takbir dia udah nangis duluan gitu. Karena dia tahu sedang menghadap siapa gitu. Dan itu sebuah kenikmatan. Bukankah kita bertemu dengan, saya mohon maaf ya, saya ketemu Dr. Sofwan, saya ketemu Dr. Fitrian, Ustadz Fitrian, saya ketemu Ustadz Rehan, Ustadz Musa, senangnya minta ampun. Anda pernah ketemu orang senangnya minta ampun gitu? Seneng. Dia bawa uang? Enggak. Ya, tapi seneng ketemu dia. Lalu kenapa ada hari ini orang yang beres sholat enggak seneng? Anda ketemu siapa barusan? Malu teman-teman. Nah, saya ingin sharing teman-teman. Saya pun sampai hari ini tetap berikhtiar. Makanya kalau ada pelatihan sholat khusyuk saya ikut. Saya ikut kenapa? Ikhtiar aja, ikhtiar. Terserah nanti mana yang benar, mana yang ilmunya yang sesuai, atau yang gitu ya. Oke. Yang penting ikhtiar dulu aja, saya belajar. Saya tanya, Ustadz kalau pengen belajar sholat khusyuk kayak gimana? Ustadz Maman termasuk. Ustadz kalau pengen tadabbur baca sholat, baca buku apa? Ya, saya ikhtiar teman-teman. Sampai ada satu pelatihan dulu ya, sholat khusyuk, bayarnya 2,5 juta. Saya nggak bisa ikutan karena saya yakin setelah ikutan sholat khusyuk itu saya nggak akan khusyuk sholatnya. 2,5 juta teman-teman. Tipe saya 2,5 juta. Mungkin kalau Anda gitu ya. Kalau saya ya susah jadi khusyuk sholat gitu. Kepikiran pada sholatnya. 2,5 juta gitu. Nikmat teman-teman ya, sampai hari ini kalau ada permintaan, kalau ada satu permintaan saja, pantesan Nabi Ibrahim doanya Rabbi ja'alni muqimas sholati. Maka teman-teman sekalian, kalau ada yang mesti diperbaiki di Ramadan selain puasa ya, maka perbaikilah tentang urusan sholat kita ya. Oleh karena itu dari saya langsung oke. Kamana?
Hmm. Oh kali ya. Oh ya, siap. Banyak yang terlihat kuat tapi jiwanya lelah, banyak yang beribadah tapi hatinya gelisah, banyak yang berjalan di dunia tapi lupa berhenti dan salah arah. Ada yang kayak begini? Maksudnya orang lain ada yang kayak begini? Enggak, bukan kita ini, Bang. Ya, orang lain ada ya, insya Allah ya. Oke, teman-teman sekalian. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun. Ya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Allah sudah jamin. Oke, lanjut ya. Siapa orang yang aflah? Siapa orang yang beruntung? Bukankah hayalah sholat dekat dengan hayalal falah? Sholat didekatkan dengan keberuntungan. Ya, dengan keberuntungan. Ya, cuman kita kadang-kala dengan ilmu kita seolah-olah kita nggak percaya. Apa hubungannya ya sholat dengan harmonis keluarga? Apa hubungannya sholat dengan urusan rezeki? Apa hubungannya ya sholat dengan relationship? Apa hubungannya ya sholat dengan misalkan ya kepentingan bisnis? Kita mah lebih percaya kene, iman kene karena sinyal. Oh, HP nggak ada koneksi, nggak ada sinyal. Pernah lihat sinyal kayak gimana bentuknya? Itu kan iman itu karena sinyal. Hah? Iman itu karena sinyal. Iya iman kan. Di dia sahanu tuh pernah ningali tawar apa namanya, pemancar sinyal misalkannya. Ayat tuh pernah ningali. Ayat tuh pernah ningali yang sampai saat ini belum pernah lihat gitu, tapi percaya ya sinyal. Percaya weh. Ya. Karena urusan sinyal percaya, karena pertolongan Allah nggak percaya. Sesederhana itu teman-teman. Ya, seolah-olah kita nggak ada hubungannya antara kehidupan kita dengan hubungan orang lain gitu ya. Antara sholat kita dengan kepentingan orang lain nggak. Semua terkoneksi teman-teman. Ya, teman-teman punten. Ya kalau ya lampu parem, ibu-ibu pamil lampu parem nuli cagapan teh lampuna atau napi nuli palian teh sikring kan? Ibu disebut akal sehat ya, lampu parem kemudian dicaukaban teh lampuna hurung. Akal sehat enggak? Enggak, kita cari. Nah, karena listrik iman atau karena sholat hese? Ya, kita nggak tahu bentuk listrik, tapi kita percaya karena listrik. Oke. Ya. Innal insana khuliqa halu'a. Idza masahu syarru jazua wa idza masaul khairu manu'ah ilal musallin. Jadi salat itu self control kita, teman-teman. Ya, supaya apa? Supaya tidak terlalu euforia kalau dapat bahagia dan tidak merasa terhina kalau gagal dunia. Ya. Begitu, teman-teman. Ya. Ini kata Allah, orang yang salat dia nggak akan unggah adat orang Sunda mah. Tahu nggak adat kan ya? Ya, kalau punya ngadadak bager, ya kalau nggak dikasih ngadadak rudet, tangga gitu. Stabil, relatif stabil. Ya, kenapa? Karena dia punya self control. Apa self controlnya? Sholat. Oke. Lanjut teman-teman. Sholat ya itu bukan tentang sekedar kewajiban. Salat itu adalah tempat jiwa kita untuk pulang. Allah tidak hanya memerintahkannya, Allah menaruh ketenangan di dalamnya. Ya. Makanya sampai mulianya salat, teman-teman sekalian, yang diangkat Nabi bukan kewajibannya yang diturunkan. Betul ya? Saking mulianya. Tadi masih emut tuh. Iraha disyariatkeun salat 5 waktu. Tahun keberapa? Sholat 5 waktu 10 Hijriah. Ya. 10 Hijriah. Ya. Sholat 5 waktu mah 10 sebelum setahun ke 10 ya, kenabian maksudnya 10 Hijriah. Nah, salah tuh ya. Ya, bukan 10 Hijriah, tahun ke 10 dari kenabian. Berarti 3 tahun atau 2 tahun sebelum hijrah. Betul? Iya.
baru tuh diwajibkan, teman-teman sekalian. Makanya kalau sebagian asar mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min, salat itu mi'rajnya orang beriman. Naik, yang naik itu ruhnya. Kalau Rasul mah dimi'rajkan ruh dengan jasadnya, ya maka orang yang sholat yang menaik itu adalah ruhnya, kata para ulama. Ya. Oke, lanjut ya. Ini ada satu penelitian, cuman 38,9% saja yang melaksanakan sholat 5 waktu di Indonesia. Eta teh can nu ka masjidna, can nu berjamaahna, can nu paham makna jeung bacaanana, can jeung nu husuna. Sigana teh beki mepet nu husuna mah. Jadi penelitiannya 4 dari 10 orang muslim saja yang melaksanakan sholat baik sendiri maupun jamaah. Sisanya bolong-bolong. Miris ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Nah ini kenapa sholatnya jadi sarana penyembuhan mental kita ya. Di tengah berbagai macam tantangan zaman, kita mudah burn out, ya mudah kelelahan. Bahkan kata WHO 1 dari 5 manusia di dunia itu mengalami depresi. Ya luar biasa tuh teman-teman sekalian. Ya kadang tuntutan, berkejaran, membandingin. Selasa kita teh balap dengan siapa gitu ya. Itu. Ibu-ibu ngerasain nggak? Berita buruk kadang bikin bad mood gitu ya. Geningannya sugante teu kieu, loba selingkuhanana, riweuh teh. Ya. Masya Allah ya. Bikin kita capek lagi, ya, Masya Allah. Maka teman-teman sekalian, ya saya menawarkan kenapa dalam sholat itu ada penyembuhan jiwa kita, ada refresh bagi ruh kita, ya. Karena ada 5 elemen. 1, teman-teman sekalian, yang pertama adalah karena sholat itu adalah jeda dari dunia. Ya. Mesin motor teman-teman kalau dipakai terus tanpa henti, ausnya panas, gitu ya. Ya. Ceket, ya ceket ya, ceket. Tahu ibu-ibu ceket ya? Ceket itu nggak maju gitu ya, macet, ya, cepat kelelahan. HP dipakai tanpa jeda, overheat ya. Tanah di sawah ditanam tanpa jeda, nggak produktif, betul kan ya? Ya maka kalau sudah dipanen kan dibiarin dulu tuh, ada jeda. Ya. Hidup juga begitu ibu-ibu. Kalau terus dipakai tanpa jeda, wah, gitu ya. Ceket. Kalau sudah ceket, wah rudet lah kemana-mana ya. Cepat marah akhirnya, mudah kelelahan, lebih sensitif. Ya. Kayak kita puntennya, ayah ibu-ibu kalau kita kalau fisik kita kelelahan, kalau lagi kering, kemudian ku korek, ngejelegur, padahal korek, bukan obor. Ya, masalahnya dikit, jeleger. Kenapa? Gara-gara masalah? Bukan. Gara hati kita kering, ruh kita kelelahan, mental kita kecapean. Makanya saya itu nggak terlalu banyak narasi muslimah sejati tak mengenal lelah. Capek mah. Tunduh ulah tunduh mah bobokeun. Ya. Maka saya matara mencela orang yang ngaji lagi ngaji kayak begini tunduh tara. Enggak. Jarang mencela. Kenapa? Subhanallah, itu teh kenikmatan. Anda tahu rahmat yang diberikan oleh Allah kepada Ashabul Kahfi apa? Ashabul Kahfi lompat karena gua. Ya, terus Allah kasih rahmat, kan Ashabul Kahfi berdoa, Rabbana hablana min ladunka rahmatan, kan gitu kan? Minta rahmat. Betul tidak? Minta rahmat, lalu dikasih rahmat sama Allah apa? Tidur. Maka tidur bagian dari rahmat Allah. Mata lamun ngaranna rahmat minang tidur cocok. Pas. Iya. Dan rahmat, dan salah satu rahmat Allah adalah tidur. Mata ibu ulah protes, pokoknya salah lagi ngaranna rahmat sare wae. Ya, pas. Udah.
Rahmat itu, tidur itu rahmat Allah. Nih buktinya nih Pak Aldi nih. Ya Allah. Saya ribut satu kamar dengan beliau, Pak. Iya kasur teh antum badag, awak leutik. Saya iya kasur leutik, awak badag gitu ya. Kemarin di Malang, hilian teh, hilian. Asumsi saya, lamun kasur di hilian gede, tibra. Apa yang terjadi? Ya dia baca Quran. Ya di rumahnya Bu Ani Pak, dia baca Quran. Tibra, saya baca buku. Nepi ka setengah opat hese sare. Najor hate mending keneh kasur leutik aing tapi tibra. Tibatan kasur gede hese sare. Jadi saya merasakan iyanya tidur teh rahmat Allah. Ya. Mohon maaf dok, saya pernah baca satu riset ya, Insinyur Abdul Daim Al-Kahil namanya itu. Dia meneliti bahwa di Harvard University ada satu penelitian, kalau orang itu lagi tidur, otak itu lagi menyimpan memori apa yang dilakukan sebelum tidur, katanya. Ya. Makanya kalau lagi ngaji teh, itu lagi menyimpan, memori. Ya, ngeset. Apalagi ditambah dengan peribahasa bahasa Indonesia, ilmu padi. Ya, makin berisi, makin merunduk. Bekilila, bekinun, dutan. Ya, ditambah itu nggak sedepot kabeh. Ya. Maka teman-teman sekalian, ini kalau kita nggak ada jeda ya. Dan ini harus kalau dalam rumah tangga ya, karena saya penggiat keluarga dan anak-anak, harus ada jeda gak ngurus anak. Ya, ada waktu jeda, makanya me time itu penting. Tapi ingat, bukan pelarian, tapi pengisian ulang. Beda jeung ulin, nah, riweuh di mama capek. Tah eta mah beda. Ya. Tapi niatkan kalau Anda me time, mau olahraga kayak, mau ngaji, mau ngemil, mau ngemol, ya termasuk bapak-bapak, niatkan bukan pelarian, tapi pengisian ulang, ngisi lagi semangat. Sok mah, kalau mama mau me time masuk, ya nggak apa-apa. Mau main kemana? Leka Lombok, leka Bali, sok ya. Dilatih namanya, silakan sok. Biar si dede bagian saling apa? Bapak-bapak bu kudu me time, ya. Ulah segala atas nama suami harus bertanggung jawab, nggak kasih waktu untuk me time. Ya, betul bapak-bapak, betul. Sering pisah, cenah. Ya itu jeda. Nah jeda ruhiyah itu adalah sholat. Ibu yang sehari-hari ngurus anak tanpa istirahat, sore jadi mudah meledak-ledak. Bu, dahulukan di rumah itu barang, bukan orang. Dibalik, dahulukan orang sebelum barang. Imah kudu rapi di imah teh. Salaki can di paraban, budak can di huapan. Ya, barang dulu didahuluin. Tapi orang gak dilayanin. Ini masalah. Ya. Ayah yang kerja terus ya tanpa jeda mental, pulang teh rudet. Anak nyambut dianggapna mengganggu. Anak nanya dianggapna usil. Istri pingin ngobrol dianggapna ngedistract ya. Kenapa? Karena udah kehabisan mentalnya. Ya. Oke. Yang kedua, ayah bunda, koneksi total. Nanti di sholat itu terkoneksi ya. Kayaknya ini langsung pembahasannya ya. Oh iya ya, subhanallah. Makanya ini jeda dunia ya. Ya Bilal, aqimis sholat, arihna bis sholat. Arihna biha. Aqimis sholat, arihna biha. Wahai Bilal, tegakkanlah sholat. Sok geradan, kita istirahatkan. Subhanallah. Siapa yang di sini merasakan sholat sebagai istirahat jiwanya? Di sanalah kenikmatan hidupnya. Tapi berapa banyak di kita kadangkala justru salat teh asal ngaragokan. Allahu akbar, Allahu akbar.
Astagfirullah. Adan deui. Jadi lu istighfaran teh lu adan. Kunaon kitu aja. Cik nabi salat teh. Salat naon? Salat lohor dia. Jam sabaraha setengah 3 cenah bieu salat. Atuh kaburu asar. Salat teh asa kagok. Ya. Asa mengganggu ke rapat salat, asa mengganggu ke di jalan ada waktu salat, asa mengganggu. Kalau masih seperti itu, mohon maaf, ada yang mesti diperbaiki dalam kondisi hati kita. Rasulullah sudah bilang, ya Bilal, arihna akimi salat, arihna biha. Hidup terlalu lama berlari, hati lupa cara berhenti. Salat seperti Allah berkata, berhentilah sejenak. Tos, lidah dulu. Oke, koneksi total. Teman-teman sekalian. HP-nya secanggih apapun, kalau tidak tersambung dengan charger di Manggarai tetap mati ya. Anda punya HP iPhone terbaru 17 Pro, misalkannya mahal-mahal, tapi anggernya aplikasinya bagus, tapi kalau nggak terkoneksi, teman-teman sekalian, lampu mahal, betul imannya, kalau tidak ada listriknya nggak nyala, betul. Teman-teman, hadisnya mengatakan as-sholatu nurun. Ikuti. Salat itu cahaya. Cahaya apa? Cahaya lampu? Bukan. Saya tanya, teman-teman, kalau kita lagi belajar, cahaya lampu bermanfaat nggak? Kemarin beberapa hari kemarin ya, Bandung atau Banjaran, Pangalengan, Soreang dan sekitarnya, kemudian alemnya enying-enying itu betul. Kita nggak biasa kan? Beberapa kita bermasalah kan? Nah alem gitu ya. Kebayang nggak kalau cahaya matahari itu kemudian nggak ada? Itu baru cahaya matahari, cahaya dunia. As-sholatu nurun, salat itu cahaya, bukan cahaya dunia. Tapi cahaya bagi ruh kita. Makanya orang salat nggak ada ceritanya gelisah, nggak ada ceritanya galau. Kenapa? Hidupnya bercahaya, jelas. Indonesia gelap. Saya bilang yang gelap bukan cuma Indonesia, dunia mah gelap. Ya, dunia makin menunjukkan sifat aslinya, uncertainty, ketidakpastian. Ya, kerja apa yang pasti teman-teman sekalian? Semua kalau kita nggak berani adaptasi dengan perkembangan zaman, liribas kita semua. Nah itulah sifat dunia. Anda nggak usah mengeluhkan. Ayo lama kieunya, itu dunia memang kieu. Ya, betul tidak? Ya. Sampai kemarin di Al-Latif itu ada pertanyaan, Bah, gimana ya caranya kalau kita meyakinkan diri bahwa kita teh kalau menikah teh akan baik-baik saja, atau kalau kita menikah teh kita teh pilihan kita teh benar. Bagaimana meyakinkan diri? Jawaban saya sederhana. Ya, sesederhana Anda yakin besok lusa masih hidup atau enggak gitu ya. Sederhana itu. Isuk hirup keneh teh. Cangtang tuh. Tah hirup oge pasangan oge cangtang tuh. Betul tidak? Kita merencanakan hidup untuk besok? Merencanakan. Pertanyaan saya, pasti tidak? Tidak. Kita menyiapkan ingin pasangan terbaik. Perencanaan saya pasti teu. Teu sarua. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana meyakinkan diri bahwa pasangan saya teh sampai kamari mah aya nangis tah. Teteh ku sabab loba teuing ningali berita selingkuhan. Jeung sieun suamina teh puber kedua, saya bilang saya eukeur ya. Puber kedua. Alhamdulillah. Ya, makin cinta, makin bahagia. Itu nikah teh geus 20 tahun tapi asa karek kamarinya gitu ya. Merasakan. Alhamdulillah. Tapi teman-teman, ada perempuan yang takut nanti kalau puber kedua suami saya kayak gimana? Sieun selingkuh abah, sieun teu setia. Ya. Nangis. Saya bilang memang ada yang pasti. Betul? Ya, ustadz aja yang selingkuh dengan jamaahnya ada, apalagi suami Anda bukan ustadz gitu. Betul. Ustadz, bayangin, saha anu tengah hormat ustadz, betul tidak? Itulah kenapa saya mau disebut ustadz. Ya. Ustadz punten selingkuh ada nggak? Ada. Naudzubillah, soalnya sampai viral beritanya. Ya, di YouTube sebutkanlah ustadz.
Wah, yang wae itu ya. Ya, Ustadz nasional, Ustadz TV yang inisialnya, wah, nggak sebelah gitu ya. Tapi ternyata ya kemudian zina dengan ya beberapa jamaahnya. Pasti itu enggak. Saya punya kasus ya teman-teman sekalian. Bah gimana ya? Saya teh punya mau ngomong ke mama, takut sakit hati mamahnya. Tapi saya teh bah ngebatin. Kenapa? Istri saya ternyata ketika dinikahi sudah tidak perawan. Lalu kenapa ibu antum memilih calon menantunya dia? Karena dia anak kiai pesantren. So, sahanu pasti. Siapa yang memastikan calon menantu Anda tidak punya kecenderungan seksual? Siapa yang bisa memastikan? Nggak ada. Saya datang, ternyata apa? Ternyata suaminya ya punya suami lagi. Iya, suaminya punya suami lagi. Ya, sampai ketahuan dan lain sebagainya. Siapa yang menjamin itu? Emang dunia serba tidak pasti. Ya, kalau kata orang Sunda, dulu kata kiai saya, di dunia mangan saukur melaksi kisugan, dicebor ku mudah-mudahan, lu jadi tangkal meureun, buah nasigana, rasana manawi. Nggak ada yang pasti. Betul. Maka teman-teman sekalian, yang kita butuhkan adalah koneksi, nyambung, biar tetap bercahaya. Ya, sampai ada hadisnya teman-teman, ya kata Nabi, innal musolli yunaji rabbahu. Kalau orang yang sholat itu sedang bermunajat, sedang terkoneksi. Sholat itu asalnya adalah wasola sampai wuslah nepi. Ya. Makanya jangan heran orang sukses tapi gelisah, orang punya keluarga tapi merasa kosong, teman banyak tapi nggak merasa bermakna. Ya. Kemudian aktivitas biasa-biasa tapi kieu-kieu wae nya. Kieu-kieu wae teh kumaha? Kenapa? Karena kosong. Ya. Next. Adalah teman-teman sekalian ya, yang tidak sembuh dengan tidur, yang jauh bukan tubuh tapi hati dari sandaran. Salat adalah momen kembali terhubung lagi. Nanti ada perkataan, sehingga saya ada perkataan, oh nanti di sana ya, oke. Dikir berulang, karena di sholat kita ada dikir berulang. Saya cepat-cepat ya teman-teman, kita harus ke how-to-nya cepat nih. Ya, oke. Nafas dan ritme, makanya tadi diskusi dengan nafas ya. Nafas itu ngaruh banget untuk ketenangan kita. Ya, ciri nafas tenang tadi di dada atau di perut? Ya, subhanallah ya. Luar biasa. Emosi berat sering berawal dari tubuh yang tegang. Ya. Oke, lanjut ya. Teman-teman, dan di sholat, kenapa sholat jadi penyembuhan? Karena di sholat kita diingatkan untuk sadar nikmat. Ya, bahkan sholat itu adalah ekspresi kesyukuran. Coba teman-teman sekalian. Di Al-Fatihah ada alhamdulillah, muji bukan? Memuji. Kemudian ruku ya meminta atau memuji. Doa yang umum ya, subhana rabbiyal adzim. Sami Allahu liman hamidah. Memuji atau meminta? Ya, sujud. Memuji atau meminta? Muji lagi. Duduk di antara dua sujud, meminta. Sujud lagi, muji lagi. Banyak memuji, banyak meminta. Ya. Makanya sholat itu membuat kita tetap sadar dengan nikmat Allah. Ya, subhanallah. Oke, lanjut ya. Ya, kenapa sholat belum menenangkan? Datang dengan tubuh. Ya, sorry. Ya, dengan tubuh, dengan tapi hati tertinggal, gerakan ada, pertemuan belum terasa, bacaan dibaca, makna tak hadir, sholat tergesa, jiwa belum turun, lebih banyak meminta, jarang mensyukuri. Ini yang menyebabkan sholatnya belum menenangkan. Akhirnya apa? Sholat riweuh maangger. Kenapa? Karena kita nggak pakai hati, nggak paham makna. Ya, kemudian mohon maaf, lebih banyak meminta daripada mensyukuri. Ya, walau alam bisawab. Oke, lanjut ya. Nah, terakhir ini yang kami tawarkan. Gimana supaya ada 3 menit lagi?
agar sholat menjadi penyediaannya. 3 aja. 1, sediakan waktu. Silakan dibaca. 2, kenali Allah, mangga. 3, pahami tujuan dan makna. 3 hal ini teman-teman. Walaupun banyak banget ya, tapi mudah-mudahan 3 hal ini bisa menjadi bekal kita untuk kita latih hari ini dan tentunya di bulan Ramadan. Bulan di mana banyak waktu untuk mendekat. Teman-teman tahu nggak hikmahnya? Kenapa di bulan Ramadan pahala begitu dikasih diskon banyak, betul nggak? Ya, coba dengerin podcastnya Ustadz Budi Asari itu kemarin ya, sampai membacakan 1 hadis amalan wajib dikali lipatkan sampai 70 kali, amalan sunat, betul ya, sampai dipahalai wajib, betul nggak? Ya, pahalanya banyak. Kenapa di bulan Ramadan? Coba kaitkan dengan tujuan ibadah. Kenapa di bulan Ramadan banyak diberikan diskon? Kenapa? Lalu kaitkan dengan tujuan ibadah. Tujuan ibadah apa tadi apa? Taqarrub ilallah. Tujuan ibadah itu apa? Mendekat kepada Allah. Lalu dikasih banyak diskon di bulan Ramadan. Kira-kira apa Pak? Hikmahnya apa? Supaya banyak mendekat. Kira-kira kalau kita lewat, ibu-ibu lah nosok ningali diskon malah ya. Anu asalna tegaduh niat ningali diskon. Mumpung kan gitu kan ya. Mumpung diskon. Ibu perlu gitu. Henteu ngan mumpung diskon kan gitu ya. Ini sih berdasarkan pengalaman gitu ya. Enggak riset-riset banget gitu ya. Nah, jadi iya mumpung diskon gitu ya. Ya, ini kan cacan peryogi, nya mumpung diskon kayak iraha peryogi nama kan gitu ya. Mumpung diskon. Kenapa dikasih diskon? Supaya ada transaksi, supaya mendekat. Bahkan sebagian ada penipuan. Ya, diskon 50% tulisan teh. Eta dihandapna syarat dan ketentuan berlaku. Leutik teh. Kenapa? Supaya mendekat. Betul? Paham? Ya, kira-kira kenapa Allah kasih banyak diskon? Kenapa? Supaya banyak mendekat. Masya Allah teman-teman sekalian. Teman-teman tahu kan kalau dekat dengan ahli ilmu dapat ya, dekat dengan petani dapat sayuran ya, dekat dengan polisi dapat bingung ya. Saya juga tidak mau membenarkan, tidak mau menyalahkannya kan ya. Ya, dekat dengan penguasa kan gitu kan. Paham kan makna kedekatan? Dekat dengan dokter minimal mudah dapat solusi kan? Ya. Ya, mudah disuntik. Ya. Jadi dekat itu kedekatan ngambil manfaat enggak? Lalu itu dekat dengan makhluk. Lalu bagaimana dekat dengan yang maha kaya? Yang maha bisa. Lalu bagaimana dekat dengan yang maha punya? Wow. Ya. Maka teman-teman sekalian, itulah kenapa Ramadan banyak didiskon. Supaya cuma dapat pahala? Enggak, supaya banyak mendekat. Kalau bulan Ramadan saja tidak membuat kita mendekat, lalu bagaimana di luar bulan Ramadan? Oke, next teman-teman ya. Mudah-mudahan 3 hal ini teman-teman sekalian bisa membuat kita sholat kita lebih berasa. Ya, acan melakukan tutupan. Ya. Jika sholat sudah ditegakkan, ini kenapa nih masih ada waktu penting ya. Saat sholat sediakan waktu, ulah gantang hayang beres lah. Sediakan dalam artian waktunya harus cukup. Ya, ibu-ibu gimana kalau lagi hamil 4 bulan misalkan masih mual, apakah bulan depan berharap bisa lahiran? Enggak. Ya, kenapa? Kita paham waktu yang cukup 9 bulan. Itu naon disadawa itu sih rek adan. Minta beres gitu. Tak bisa menyebut beres bil. Oh, token listrik habis. Oh, mainan anak. Ya Allah.
Itu di setting sama ibunya nggak? Ya. Makasih ya. Enggak. Kita masih ramah anak, insya Allah ya. Sediakan waktu yang cukup. Kenapa? Teman-teman pernah dengar kalau makanan sudah hadir, adzan berkumandang. Suruh apa dulu? Makan dulu. Kenapa? Supaya sholatnya tenang. Imam orang Allahu Akbar. Ayo sholat yuk. Orang sholat yuk, sholat. Eme jongjon nggak basok nak. Ayo gancang sholat eme jongjon ya, ngobrol nak. Ya semangat sih menunaikan sholat nama, tapi masalahnya Anda tidak membuat waktu yang cukup. Pernah dengar kalau kemudian datang ke masjid hadisnya harus pelan-pelan, betul? Waktu yang cukup. Pernah dengar kalau kemudian kata Nabi ngantuk, tidurkan dulu, betul? Supaya terjaga. Tapi lain kebiasaan kan itu ya. Ya, kalau lagi panas, betul? Sok iuhan heula, tiiskeun heula. Kenapa? Karena yang dicari waktunya cukup. Begitu teman-teman. Yuk, ya. Maka kata Nabi, sediakan waktu yang cukup. Kita teh kadang nggak adil teman-teman. Punten nih mah. Analoginya agak kotor. Ya. Kita mah kadang kala ari BAB yang tenang, ari sholat rusuhan. Padahal mohon maaf BAB teh buang kotoran. Ya. Subhanallah. Enggak adil kita mah kadang kala. Ayo ngobrol dengan makhluk menikah betah. Ayo yang mengurus makhluk kadang kala pingin cepat keluar. Subhanallah. Kita teh saking sibukna, ya Allah. Makanya kata Dr. Khalid Abdul Karim Al-Lahim, setannya sekarang mah pinter. Sholat aja bawa alat komunikasi, orang teh ya, saking sibuknya. Nggak bisa itu komunikasi dengan manusia di-cut dulu gitu. Ya, ibu enak tuh bu, namun ibu lagi ngobrol dengan suami, tapi suami sambil main HP. Coba disconnection dulu. Ya. Tapi kawiridan tenang, iwatu iman, sholat tenang. Iya, geus ngaranjeun HP teh geus ngaranjeun. Ya, bisa katinggalin kamu nurek mayar mah lebar ya teh ya. Akhirnya kita nggak tenang sholatnya. Oke. Sediakan waktu, sholat yang terburu-buru sulit menyentuh jiwa, berhenti sejenak sebelum berdiri di hadapan Allah. Ya, yang kedua teman-teman sekalian, yuk kenali Allah. Ini ngaruh banget. Ya, maka jangan anggap sepele kajian iman, kajian tauhid itu teh ngaruh ke sholat kita. Jadi kalau kita ditanya, naonnya ikhtiar orang sholat khusyuk, ma'rifatullah. Itu ikhtiar kita. Belajar lagi teman-teman. Kami berikhtiar teman-teman, yakin bahwa iman itu dihadiahkan Allah, tapi kami berikhtiar setiap hari baca atau dengerin sesuatu tentang iman. Kenapa? Biar sholatnya berasa. Karena saya memahami gagal kita menghidupkan sholat dalam hati kita, gagal kita menghidupkan kunci kehidupan. Ya, fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us sholat wattaba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Surat Maryam 69. Kalau orang sudah melalaikan sholat, dia akan mudah mengikuti syahwat, maka hidupnya berantakan. Oke, proses teman-teman. Coba lihat. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Nih, kenali Allah dulu, baru disuruh sholat. Betul? Ya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Kenali Allah dulu. Allah mengatakan sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selainku, fa'budni, baru disuruh sholat. Li dzikri, untuk mengingatku. Kenapa? Seberapa besar ingatan kita terhadap Allah di dalam sholat sangat dipengaruhi oleh ilmu kita tentang Allah. Ya, begitu ya, insya Allah. Makanya kalau bah kumaha ikhtiar sholat khusyuk adalah banyak yang mesti disiapkan sebelum sholat. Sok belajar lagi. Anda yang merasa ini nih ustadz ini nih di YouTube yang paling enak kalau bicara tentang Allah, sok ikuti. Ya. Oh ini nih bacaan ini nih membuat saya makin yakin dengan Allah, jangan tinggalkan.
Setiap hari luangkan waktu 15 menit. Karena kata Hasan Al-Basri, teman-teman sekalian, mohon maaf, kata Ibnu Abbas, rakaataini muqtasidataini fi tafakkurin khairun min qiyami lailatin. Salat 2 rakaat tapi penuh dengan tafakur, penuh dengan tadabbur, penuh dengan pemaknaan, itu kata Ibnu Abbas lebih baik daripada salat semalam suntuk. Ya, insyaallah ya. Makanya ada di kalangan sahabat yang sholat nate sederhana. Namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir sholatnya sangat ringkas, tapi ringkas versi sahabat kadenya. Ya bayangannya ulah orang ya kadenya. Ringkas versi orang itu ya, ringkas versi sahabat. Kami dulu di pesantren kalau ada imam kami, kakak kelas kami, siapapun teman kami yang bacaannya di rakaat kurang sehalaman, aib teh. Ya minimal sehalaman di pesantren, komode di sahabat Nabi kan begitu. Ya, maka bayangannya di sahabat, tapi konteksnya ringan. Itu kata para sahabat yang lain, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, wahai Ammar bin Yasir, Anda ini sholatnya ringan. Kenapa? Ammar bin Yasir balik nanya, emang apakah aku rukunnya terkurangi? Enggak, ngan terbiasa we gitu. Apa kata Ammar bin Yasir? Dibalikin sama Ammar bin Yasir. Aku meringkaskan sholatku karena khawatir dikejar-kejar setan. Kenapa? Bekililah teh begitu khusyuk. Ya. Maka bukan hanya tuntas tapi berkualitas. Yuk latihan teman-teman. Oke, ya. Maka kalau ditanya, gimana apa cara yang berpengaruhnya? Ma'rifatullah. Coba dari sekarang ya, sediakan waktu, sediakan buku, sediakan channel YouTube ya, atau apapun yang membuat sholat kita lebih berasa. Oke, lanjut ya. Sholat merupakan ibadah fisik. Ini kata Imam Al-Izz bin Abdul Salam dalam kitabnya Maqasidul Ibadah ya, setelah ma'rifat dan iman. Ya, setelah ma'rifat dan iman. Tadi welah pokoknya nama teman-teman sekalian ya, olahraga teh menyehatkan, tapi lamun saat sana kergering olahragakeun beuki gering. Betul? Iya, gitu. Ya. Salat teh menenangkan, tapi sebelumnya kalau nggak ada bekal iman makin susah. Ya. Lanjut ya. Oke. Pahami tujuan dan makna. Saat makna hadir, bacaan berubah menjadi dialog. Saat tujuan disadari, salat berubah menjadi kebutuhan jiwa. Sok tujuannya. Kata Syekh Abdul Karim Al-Lahim, ini di sini disebutkan, oh enggak, nih di buku ini disebutkan minimal ada tujuan ibadah. Tujuan sholat. Ada 7 minimal tujuan sholat di buku ini. Wah keren teman-teman. Apakah harus dihafal 7-7-nya? Enggak usah. Cukup 1 tapi dalam. Kewelah ayeuna mah abdi patepang dengan salah seorang di antara Anda, kemudian kebutuhannya cuma 1, dirindukan tidak? Dirindukan. Ya. Teu kudu seueur alasanna teh hiji we, tapi dirindukan. Kenapa? Saya punya kebutuhan. Makanya hadirkan hajat apa sebelum sholat. Nikmat. Itu sudah jadi hal yang aksiomatik, sudah jadi sunatullah. Urang teh khusyuk lamun boga pangabutuh, betul? Maka sholat adalah bukan sebatas gerakan, tapi sholat adalah seni menghadirkan pangabutuh. Pertanyaannya, Anda sebelum takbiratul ihram aya pangabutuh naon ka Allah tuh gitu. Hadirkan itu, walaupun 1. Nah, nanti dalam buku ini dibahas 7. Apa saja? Saksikan episode berikutnya ya. Insya Allah akan dibahas nanti di grup WA sama saya ya. Nikmat teman-teman. Nggak usah 7-7-nya, hiji we. Ya. Maka teman-teman sekalian ya, ini kata siapa ini? Ini dalam ayat ini nih. Pentingnya kita menghadirkan hati dan akal. Teman-teman tahu ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hehehe, jangan kamu dekati sholat sedangkan kamu lagi mabuk. Kata Dr. Yusuf Kordowi, dalam ayat ini terdapat kewajiban kehadiran akal. Maka kalau boleh iwatu iman salah satu agenda Ramadan kita atau persiapan Ramadan kita biar terbaik dan biar upgrade, maka teman-teman sekalian niatkan untuk memahami bacaan sholat. Oke lah.
Ya, jangan sampai kita udah sholat segini lama tapi nggak paham bacaannya ya. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, teman-teman sekalian. Ya, terakhir. Inilah kenapa teman-teman Ramadan kita nyiapin sholat terbaik. Bahkan setiap malamnya Rasulullah SAW ya itu sholat taraweh walaupun tidak berjamaah ya. Gitu ya, walaupun tidak berjamaah. Kalau berjamaah membuat lebih khusyuk, mangga. Tapi kalau berjamaah tidak membuat lebih khusyuk, saya lebih baik tidak berjamaah. Kalau, karena kondisinya beda-beda nih. Kenapa? Karena tujuan kita mendekat. Dan tidak ada kewajiban harus berjamaah. Tapi kalau berjamaah membuat kita lebih khusyuk, silahkan. Karena ayah kondisinya, aduh ya Allah, itu sholat tapi itu asa di bus patas gitu, syet gitu ya. Ya kalek probik pil Allahu Akbar. Itu asa ngubudak bagong curang gitu ya. Ya teman-teman sekalian, maka teman-teman sekalian cari kenapa? Sebab waktu yang cukup berpengaruh kepada sholat kita. Walaupun aya nu semangat berjamaah taraweh yuk nah teka rasa capek cenanya. Ya takbir milu takbir, ruku milu ruku, salam milu salam. Biar imam baca naon teu apal, pokoknya beres ya. Nah, oke ya, maka teman-teman sekalian ini ayatnya wal akibatul littaqwa. Ibu-ibu, bapak kalau punya anak ya targetannya selain puasa jangan dulu hatam, saran saya mah ya. Kene maca Quran mah sangat geuleungna. Kalau bukan berarti tidak ditarget, kalau ada targetan prioritas selain puasa nu utama mah salat. Ulah nepi ka budak teh Al-Qur'an hatam ada salat 5 waktu teka perhatikeun. Ari puasa ditekankan, ihwatu iman, ari salat subuh ditinggalkeun. Ini masalah error ini. Ya, mohon maaf ya. Ya, puasa anak harus ihwatu iman, tapi salat 5 waktu diabaikan. Ada masalah apa? Yuk, wallahu alam bisawab. Saya kira cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman sekalian. Saya ngundang teman-teman sekalian, saya akan bahas insyaallah ya tadabbur puasa, tadabbur sholat, keutamaannya, maknanya insyaallah di grup WA atau mungkin ada kesempatan di Zoom. Teman-teman yang berkenan mau mendengarkan atau mau sharing silakan ya, ada di WA ya, silakan atau di barcode ini. Pilih Peryogi. Insyaallah setiap hari ya kami ada Ramadan Booster. Gimana setiap hari kita kemudian menghadirkan 3-4 menit tentang keutamaan sholat, tentang makna sholat, tentang tujuan sholat, ya tentang bagaimana kita supaya ikhtiar puasanya nikmat gitu ya. Wallahu alam bishawab. Atur nuhun, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan ya kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ahmad atas penguatan materinya. Mungkin ada sisi tanya jawab kita ya. Mungkin ibu bapak ada yang ingin ditanyakan? Oh, boleh. Bisa diperkenalkan nama dan dari. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Julianti. Izin bertanya, Pak. Tadi tanda keimanan itu kan disebutkan nama Allah itu hati bergetar. Tapi diri itu kayak lebih bergetar atau emosional ketika nama Rasulullah itu disebutkan. Nah, itu terjadi karena Rasulullah ada wujudnya di bumi, atau terjadi karena ada hal yang saya lewatkan dari menunjukkan keimanan kepada Allah. Dan kedua getaran ini atau kedua getaran ini dua hal yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Nggak tahu saya. Yang jelas selama itu kebaikan, insya Allah itu tanda iman. Gitu aja. Tapi kalau apakah ini adalah kenapa kalau dibilangin Rasulullah hati kita lebih bergetar, kalau dibilangin Allah biasa-biasa aja, apakah itu tanda imannya lemah? Wallahu a'lam ya. Yang jelas ya Allah menyebutkan kalau disebutkan nama Allah hatinya bergetar. Bergetar di sini ada kerinduan. Dan ini mesti dilatih. Bergetarnya kita itu tergantung ilmu kita tentang Allah.
Ya, bisa jadi walau alam, bisa jadi ilmu kita tentang Rasulullah itu lebih banyak daripada ilmu kita tentang Allah gitu. Ya, walau alam bisa. Tapi kalau saya apakah itu tanda kelemahan? Saya nggak berani. Saya belum baca bahwa kondisi kayak begitu teh tanda kelemahan, walau alam. Ya, gitu. Tapi kalau ditanyakan, bah, ini tanda keimanan atau lemah iman ya? Saya teh kalau disebutin Rasulullah nggak bergetar, tapi kalau disebutin Pak Jokowi saya bergetar misalkan gitu ya. Nah itu baru itu mah tanda lemah iman itu mah ya. Pisan. Ini contoh aja contoh itu mah ya. Contoh misalkan. Ya, puntennya saya nggak bisa jawab semua soalnya. Oke, ada lagi? Nggak ada? Alhamdulillah. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Oh, kayaknya cukup. Alhamdulillah, ya cukup. Mudah-mudahan teman-teman coba ulangi yang 3 tadi. Oh, ada 1, oke, boleh. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Bah, ini kan tahun pertama Salman akan belajar saum itu. Siapa Salman teh, suami atau anak? Ya, Atau Raja Salman yang calon raja. calon raja? Salman itu kan tahun pertama mau saum nih. Ya, belajar. oke. Nah, sedangkan dia juga baru tahun pertama belajar sholat. Iya. Nah, nanti kalau misalkan pas Ramadan dia ada misalkan ini sholatnya nanti atau misalkan Salman gak kuat gantung, nah itu gimana? Nggak gimana? Gak apa-apa, berarti saumnya tetap lanjut aja. Iya, nggak apa-apa. Karena dia masih belajar gitu kan. Iya, dan menurut saya belum masuk fase latihan, ditawarin aja. Oh, gitu. Ya tawarin aja. Tapi kalau Salmannya nanya, ya Salman itu anaknya Pak. Ya, ya kan orang lain nggak tahu kan ya. Ya ini kan forum banyak bukan forum ya. Ya jadi Biji Salman itu suaminya kan gitu kan, suami saya baru belajar saum kan. Nah jadi kalau saya melihat nggak ada fase latihan di usia itu kalau saya. Ya jadi tawarin aja. Jadi 0 sampai 7 tahun saya memahami adalah imaji positif. Anak mau ikut mau enggak terserah. Tapi kalau dia nanya, aku latihan puasa dulu atau latihan sholat dulu? Sholat dulu. Ya, terus aku pengen puasa, boleh. Ya, tapi aku malas sholat dulu kalau mau latihan daripada puasa, gitu. Makanya para ulama dalam kitab Manhaj Tarbiyah An-Nabawiyah Litifal itu melatih anak puasa itu sama dengan minimal melatih anak sholat. Anak sholat berarti 7 tahun. Itu ya, begitu. Walau alam bisa. Tapi kalau anaknya mau nggak jadi masalah, gitu ya. Kalau anaknya mau, tapi nggak ada. Kalau saya berpendapat tidak ada ajakan, tidak ada kemudian latihan anak. Itu dengan disengaja ya. Kalau anaknya mau lihat ibunya misalkan sahur, ya silahkan, gitu ya. Terima kasih Pak. Oke. Waalaikumsalam. Insyaallah ayah bunda sekalian terima kasih. Saya injury time saya terlahir. Ya sekali lagi ini hanya ikhtiar kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita kaji dari pagi sampai sore, ini adalah salah satu cara kita untuk mengundang pertolongan Allah sehingga Allah karuniakan imannya. Setelah Allah karuniakan iman, insya Allah amal soleh kita berdampak. Ya walaupun sholatnya 5 waktu, kalau imannya meningkat lebih nikmat. Bah, aku iman lagi nikmat nih. Kenapa? Sholat subuhku 8 rakaat. Henteu anggar we. Ya iman tertarik sholat subuh mah 2 rakaat. Tapi rasanya teh beda gitu ya. Nikmat. Saya tanya teman-teman sebagai pertanyaan penutup, kan tadi terakhir. Ya pertanyaan penutup ya. Teman-teman, kalau sholat makin lihai, makin hebat, itu tandanya makin cepat atau makin lambat? Sholat makin lihai, makin nikmat, ya, makin berasa, itu tandanya makin cepat, makin lambat. Dosa gitu ya lah cakap. Selamat menikmati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.